Halo Sinimania, welcome back to Saturday Story Club. Udah lama banget nggak review film India. Nah kali ini aku mau mereview film India oleh Raja Bollywood Shahrukh Khan dengan judul film terbarunya Jawan. Yuk simak review aku sampai selesai. Jawan merupakan film action India yang dirilis tahun 2023 yang disutradarai oleh Atli dan diproduksi oleh Red Chillies Entertainment. Film ini lumayan cukup lama dengan durasi 169 menit. Adanya aksi yang dilakukan oleh Azad dan timnya yang membajak Mumbai Metro kereta api dan menawan para penumpang yang terdapat di dalamnya. Azad melakukan negosiasi dengan petugas NSG yang bernama Narmada Rai agar pemerintah memberikan 40.000 kor sebagai ganti nyawa para penumpang. Dan Azad ini nih membuat jebakan ternyata kepada Kali Gaikwad yang merupakan pengusaha senjata keempat di dunia. Dengan menyandra Alia, anaknya Kali, sebagai tawanan di kereta api tersebut. Agar Kali menyerahkan uang tebusan. Uang tebusan tersebut dibagi-bagikan oleh Azad kepada para petani miskin yang terjerat hutang. Aksi Robin Hood Azad ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang udah banyak kekurangan, yang mengakibatkan korban bagi penduduk India, terutama orang-orang yang miskin. Konflik mulai terjadi saat aksi Azad diketahui oleh saudara laki-laki Kali Manis Gaikwad dan melakukan penyiksaan kepada Azad dan juga Narmada. Jawan dalam film ini menampilkan dua cerita yang disuguhkan sekaligus dengan durasi 169 menit. Dua pemeran utama diperankan oleh Shahrukh Khan sebagai pemeran ganda. Di awal film memang sempat ngehook dengan penampilan Azad dan timnya dalam melakukan pembajakan kereta api, dengan tujuan mendapatkan uang yang dibagikan kepada petani miskin yang membutuhkan. Inti sari cerita menurutku ada kemiripan dengan kisah novel Alexander Dumas yang berjudul The Count of Monte Cristo yang udah diadaptasi oleh film Korea Big Mouth. Dan juga film Money Heist. Walaupun alur cerita penyajian film sangat berbeda, tetapi inti sarinya sedikit ada kesamaan. Kalau untuk adegan action, Shahrukh Khan selalu menampilkan performa action yang baik, dengan gerakan actionnya yang kadang dipercepat dan juga kadang diperlambat. Alur cerita film yang terbilang maju mundur karena menceritakan kisah Vikram Ratore dan juga Azad itu sendiri. Dengan durasi 3 jam kurang, menurutku penyajian cerita yang terlalu cepat disajikan. Baik itu actionnya ataupun dialog yang dilakukan oleh para pemain. Sehingga terkesan kejar-kejaran. Ada adegan yang menurutku cepat banget scene ke scene-nya. Seperti saat Narmada itu menyerang Azad karena diketahui identitasnya. Dan tiba-tiba rumah mereka diserang. Setelah itu mereka langsung masuk ke gedung kosong dengan berhadapan adiknya Kali, yaitu Manis Gaikwad, yang siap melakukan penyiksaan. Di durasi awal sampai sekitar 1 jaman lah, walaupun menampilkan adegan tangisan dengan penderitaan yang dialami oleh penduduk India karena sistem yang kurang tepat. Tapi aku pribadi sensasi emosi feel sedihnya tuh masih tidak muncul sih. Nah udah flashback kembali ke cerita masa lalu dari Vikram Ratore baru deh kerasa feel-nya. Kalau untuk film dengan pemeran utama Shahrukh Khan, jangan ditanya ya, untuk biaya produksi pasti menggunakan biaya produksi yang cukup besar untuk standar film India, yang tentunya menampilkan gambar film dengan kualitas yang baik, jernih, dan juga jelas. Shahrukh Khan yang memiliki peran ganda di film ini, yaitu adalah sebagai Vikram Ratore, seorang mantan komando Angkatan Darat India yang telah difitnah dan dicoba dilenyapkan nyawanya oleh Kali. Dan juga peran Shahrukh Khan ini sebagai Azad, anak dari Vikram. Dua pemeran utama dengan karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Memang untuk akting Shahrukh Khan itu bisa diancungi jempol sih. Dan lawan mainnya kali ini seorang villain yang bernama Kali Gaikwad yang diperankan oleh Vijay Sethupathi. Untuk film genre India, memang yang pernah aku tonton selama ini, memang tokoh villainnya itu nggak seseram seperti film barat yang brutal. Tapi menurutku untuk genre film India, akting yang dilakukan oleh Vijay cukup baik, bisa menyeimbangkan dengan lawan mainnya, itu adalah Shahrukh Khan. Di scene bagian ending terlihat Azad yang berada di negara Eropa dengan cameo-cameo orang bule. Misi terakhirnya yang dilakukan berhasil, walaupun tetap menghadapi suatu tantangan yang harus dihadapi. Tetapi sepertinya jika kita lihat dari cerita akhir, adanya suatu misi baru yang akan dilakukan oleh Azad dan timnya.
Sedangkan jika dilihat dari anggaran, pendapatan dari penjualan film ini tidak menutupi modal awal pembuatan film. Film ini masuk dalam kategori bomb box office. Udah kita lihat aja ya, apakah akan ada kelanjutan sequel dari film ini? Rating IMDb 7,1 dari 10. Rating Rotten Tomatoes, Tomatometer 88%, dan audience score 86% dari sekitar 1000 rating. Rating pribadi aku 7 dari 10.